Kali ini saya ingin bicara tentang keriuhan di media sosial sehari dua hari ini terkait dengan Ade Armando, seorang politisi PSI yang mendapatkan jabatan komisaris di PLN Nusantara Power. Inilah yang saya kira kalau kita mau jujur belakangan ini cukup ramai dan cukup viral di kanal-kanal media sosial, baik di X, baik di IG ataupun di TikTok ya. Kenapa ini menjadi ramai? Kenapa ini menjadi spektakuler? Menjadi perbincangan publik? Saya kira menyangkut beberapa hal. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari sosok Ade Armando yang selama ini tampilan politiknya ke publik itu adalah sebagai sosok salah satu yang menjadi pembela utama dari kekuasaan, pembela utama dari pemerintahan saat ini. Jadi wajar kalau kemudian ketika Ade Armando mendapatkan posisi sebagai komisaris, banyak yang kemudian mengatakan bahwa akhirnya Ade Armando dapat juga komisaris. Alhamdulillah komisaris. Artinya apa? Upaya-upaya bagaimana Ade Armando yang terus menempatkan posisinya sebagai pendukung pemerintah, pendukung kekuasaan hari ini, itu tidaklah sia-sia karena kemudian diganjar dengan jabatan komisaris. Itulah yang saya sebut, memang kehadiran sosok Ade Armando sebagai politisi PSI dalam banyak hal memang selalu menuai sorotan. Jadi wajar kalau kemudian ketika posisinya saat ini mendapatkan komisaris itu menjadi pergunjingan. Itu tidak terlepas dari kiprah-kiprah dari Ade Armando sebagai salah satu sosok yang paling tegak lurus dan paling terdepan, selalu memberikan bagaimana pembelaan-pembelaannya terhadap kubu kekuasaan dan pemerintah hari ini. Nah, yang kedua, ini tentu tidak terlepas dari bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan oleh seorang politisi itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik. Artinya apa? Ketika politisi memberikan statement dukungan-dukungan termasuk kepada dukungan kepada pemerintah, ya sebenarnya ada sesuatu yang ditarget adalah kekuasaan. Pertanyaannya adalah apakah salah jika seorang pendukung pasangan presiden dan wakil presiden ketika yang diusung itu menang, kira-kira begitu, pendukungnya itu minta jatah dan mendapatkan jatah, apakah itu ada yang salah? Saya kira sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Jadi kalau orang seperti Ade Armando yang sejak awal misalnya mendukung Prabowo dan Gibran, tegak lurus selalu memberikan dukungan-dukungan dan pembelaan secara total, at the end mendapatkan komisaris adalah hal lumrah dalam konteks demokrasi elektoral. Kenapa? Karena sejatinya para pendukung setia, para pendukung loyal selayaknya memang mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Ketika Anda semua menjadi pendukung pemenang, maka wajib hukumnya mendapatkan kekuasaan itu dengan konsesi, bisa jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, dapat komisaris, staf ahli, staf khusus dan seterusnya. Itu sangat layak karena kontribusinya dalam konteks memenangkan dan berkontribusi bagaimana pertarungan itu bisa dimenangkan. Yang agak aneh itu kalau orang yang kalah, kalau pihak yang kalah juga ikut-ikutan minta jabatan politik. Kan sangat aneh. Kalau partai politik, kalau sosok orang-orang yang dulu sangat frontal, sangat vokal kepada Prabowo, sangat vokal ketika Pilpres kemarin, kalah dia waktu pemilu 2024, tiba-tiba juga mendapat kekuasaan. Ini aneh dan bahkan cenderung tidak tahu malu kan? Saya dari dulu selalu mengatakan bahwa mestinya budaya politik tahu malu itu terjadi pada politisi yang ada di Indonesia. Kalau kalah Pilpres, kalau kalah pemilu, janganlah ikut serta menikmati kekuasaan, janganlah ikut-ikutan jadi menteri, janganlah ikut-ikutan jadi komisaris, janganlah ikut-ikutan jadi kepala lembaga, kepala badan, jadi komisaris dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks Ade Armando sebagai pendukung utama pemerintah hari ini, ketika dia mendapatkan kekuasaan seperti komisaris, itu adalah sah dan mutlak dalam konteks politik. Justru yang ingin saya katakan adalah kalau kita semua ikut berpolitik, memenangkan kompetisi, mendukung orang, wajib hukumnya mendapatkan kekuasaan. Jangan sampai mendukung orang mati-matian, gontok-gontokan, terjadi bully-bulian, setelah yang kita dukung menang tidak dapat apa-apa. Itu naif secara politik elektoral. Oleh karena itu, ketika misalnya Ade Armando mendapatkan posisi komisaris adalah sesuatu yang memang seharusnya, mengingat Ade Armando dan partainya PSI sejak awal adalah mereka yang memang berkontribusi penting membela secara eksplisit yang kemudian membuat posisinya harus mendapatkan komisaris saat ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang menarik, kenapa ramai?
soal Ade Armando misalnya mendapatkan posisi komisaris, ya ini tentu tidak terlepas dari portofolio politik dari Ade Armando yang latar belakangnya adalah dosen, ahli komunikasi, dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan PLN. PLN itu kan soal setrum, ya kan, soal perlistrikan dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau kemudian soal ekspertis keahlian Ade Armando dalam konteks PLN itu apa? Karena beberapa waktu yang lalu misalnya Kepala Kantor Kepresidenan mengatakan kalau ingin mengkritik penulisan ulang sejarah maka pengkritiknya harus ahli sejarah. Jadi pengkritik terkait dengan penulisan soal sejarah itu harus ahlinya. Kalau bukan ahlinya jangan coba-coba mengkritik soal sejarah. Inilah yang kemudian menjadi semacam fireback, serangan balik yang kemudian disampaikan kepada Ade Armando. Apa kapasitasnya, apa kompetensinya yang kemudian membuat Ade Armando itu yang ahli komunikasi, backgroundnya adalah komunikasi, seorang peneliti ilmu sosial, tiba-tiba harus menjadi komisaris yang terkait dengan setrum-setrum dan PLN itu nggak nyambung. Dan itulah yang kemudian membuat riuh rendahnya bahwa jabatan-jabatan dimanapun termasuk di komisaris ternyata itu tidak terlampau penting apakah latar belakangnya sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tanggung jawabnya sebagai komisaris ataupun tidak. Yang penting ada yang disebut dengan akomodasi politik. Tiga hal inilah yang saya kira memang kenapa persoalan Ade Armando ketika mendapatkan jabatan komisaris itu ramai dan heboh, seheboh-hebohnya hingga saat ini, karena menyangkut tiga hal itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa seorang politisi ketika dia mendukung salah satu calon dan dia menang, wajib hukumnya dan sangat wajar kalau dia mendapatkan jabatan politik apapun, ya meski dengan istilah-istilah yang sangat sarkastis, yang cukup sadis, ya menjilat lah, apa tukang cebok lah dan seterusnya. Tapi terlepas dari apapun, ketika kita terjun dalam dunia politik elektoral menjadi pendukung pemenang, maka para pendukung itu seharusnya juga mendapatkan kekuasaan. Dan itulah yang saya sebutkan, yang justru aneh itu yang kalah dan menjadi lawan juga ikut-ikutan menikmati kekuasaan itu aneh. Seakan-akan dia tidak tahu malu, seakan-akan dia tidak menganggap bahwa kalau kalah itu mestinya dia berjalan di tempat yang sunyi, menjadi oposisi dan tidak ikut-ikutan menikmati kekuasaan. Terakhir yang ingin saya katakan terkait dengan kekisruhan ketika Ade Armando soal posisinya jadi komisaris, ternyata kalau kita membaca statementnya itu misalnya hanya sebatas memberikan bagaimana masukan-masukan kepada PLN Nusantara Power ini memiliki akuntabilitas, misalnya punya keterbukaan informasi, punya integritas sebagai perusahaan negara yang kemudian diharapkan di kemudian hari menjadi perusahaan yang established dan menjadi perusahaan yang kuat dan cukup menghasilkan. Kan itu adalah semacam penjelasan dari Ade Armando. Jadi kita juga harus fair bahwa posisi Ade Armando di PLN Nusantara Power ini katanya hanya sebatas untuk memastikan bahwa perusahaan ini penuh integritas, penuh akuntabilitas dan keterbukaan, dan secara prinsip adalah bagaimana komunikasi publiknya PLN Nusantara Power ini itu cukup baik sebagai perusahaan yang tentu saja perusahaan plat merah. Meski pada saat yang bersamaan kan publik juga bertanya, memangnya perusahaan-perusahaan pemerintah kayak gitu butuh soal bagaimana komunikasi publiknya? Bukankah perusahaan-perusahaan negara itu yang paling penting adalah bekerja secara maksimal, dia menguntungkan kepada negara dan bangsa, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia supaya PLN ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pelayanan-pelayanan terkait dengan PLN-PLN yang terjadi di seluruh Indonesia kembali maksimal dan kembali hebat. Artinya apa? Sebenarnya perusahaan-perusahaan pemerintah dalam banyak hal, apalagi hanya sebatas anak perusahaan seperti PLN Nusantara Power misalnya, itu kan tidak terlampau membutuhkan bagaimana ekspos komunikasi politik kepada publik dan kepada masyarakat secara umum. Yang paling penting adalah kinerjanya yang mantap, memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan secara total, jangan lagi ada biarpet misalnya, pemadaman terjadi di mana-mana. Dan yang paling penting, masyarakat di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok yang selama ini tidak pernah terjangkau oleh listrik, itu bisa menikmati bagaimana listrik itu sebagai bagian dari kemajuan sebuah bangsa dan kemajuan dalam sebuah peradaban. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang Ade Armando, kira-kira begitu, yang
Mungkin beberapa hari yang lalu ya, alhamdulillah kata netizen, akhirnya sah juga mendapatkan komisaris. Ya tentu tidak terlepas karena memang sejak awal posisi Ade Armando yang memang menempatkan posisi dirinya sebagai pembela utama pemerintah paling getol. Kalau ada yang mengkritik pemerintah itu selalu memberikan pembelaan-pembelaan yang menjadi garda terdepan. Itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi isu politik yang sangat luar biasa. Terakhir yang ingin saya katakan adalah di Indonesia seringkali hal-hal yang semacam ini justru menarik, jauh lebih menarik diperbincangkan ketimbang isu-isu seksi lain, misalnya tentang bagaimana hebatnya pemberantasan korupsi di Indonesia, bagaimana persoalan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan pemilu pusat dan daerah itu dipisah, itu kalah hebat dan kalah heboh dibandingkan dengan isu yang terkait dengan Ade Armando yang kemudian mendapatkan komisaris dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau mau ditambahkan poin yang keempat, kenapa Ade Armando heboh menjadi komisaris PLN Nusantara Power itu? Karena selama ini Ade Armando ini sangat identik dengan Pak Jokowi, identik dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka. Mengingat memang sejak awal Ade Armando ini bukan hanya politisi PSI, bukan hanya sebatas pernah menjadi caleg dari PSI di 2024, tapi yang paling penting biasanya Bang Ade Armando selalu tampil kepada publik sebagai pembela utama. Kalau ada kritik yang datang ke Pak Jokowi, yang datang ke kritik kepada Mas Gibran Rakabuming Raka, biasanya Ade Armando itu adalah sebagai salah satu sosok yang paling getol, selalu pasang badan melawan kelompok-kelompok yang selama ini dikritis. Ini adalah faktor keempat kenapa persoalan Ade Armando juga menjadi viral dan ramai ketika posisinya mendapatkan komisaris PLN Nusantara Power. Jadi bagaimana menurutmu guys? Apakah ketika Ade Armando, seorang politisi PSI, latar belakangnya komunikasi, itu mendapatkan posisi komisaris PLN Nusantara Power, apakah sangat layak ataupun tidak? Tentu jawabannya sangat tergantung pada Anda semua. Saya hanya sebatas ingin menjelaskan inilah realitas politik yang sesungguhnya, bahwa para pendukung, para loyalis ketika jagoannya menang dalam kekuasaan pertarungan politik, dia sebenarnya sangat wajar untuk mendapatkan kekuasaan. Justru aneh kalau orang seperti Ade Armando ini tidak mendapatkan apapun, padahal kan paling getol, paling depan membela kubu pemerintah dan membela kekuasaan hari ini. Saya kira di situ